Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 24. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Aku ingin melihat sendiri, apakah kamu memang tulus mencintai aku, Clara? Apa saat aku tidak punya apa-apa seperti saat ini, bahkan mobil sekalipun, kamu tetap mau menerima aku? Aku berharap tidak salah memilih kamu dan meninggalkan Aira. Ucap Ray yang kemudian keluar dari rumah ibunya untuk menemui Clara. Entah kenapa selama setahun hubungannya dengan Clara, dia tidak pernah memikirkan apakah Clara benar hanya menginginkan kehidupan mewah dan uangnya saja. Bahkan walaupun dia selalu membeli barang-barang mewah untuk Clara, dan juga apapun yang Clara inginkan selalu diwujudkannya. Tapi selama itu pula, Ray hanya merasa kalau hal itu wajar saja, karena Clara adalah kekasihnya. Namun apa yang Aira lakukan dan ibunya katakan membuatnya berpikir untuk menguji ketulusan Clara. Ray berdiri di teras rumah tersebut sambil memikirkan rencananya. Bagusnya aku naik apa ya? Aku naik ojek saja deh. Kalau pakai taksi malah terlalu bagus. Ucap Ray lalu berjalan mencari pangkalan ojek di pinggir jalan. Ke Jalan Sudirman, Pak, pinta Ray pada seorang tukang ojek yang melihatnya dengan tatapan heran. Karena tampilan Ray yang sudah jelas terlihat bahwa dia adalah orang kaya, Ray langsung saja naik ke atas motor tersebut dan dia pun pergi menuju lokasi Clara. Ray yakin kalau Clara pasti akan tiba lebih dulu. Dan benar saja, saat motor yang ditumpangi Ray berhenti di depan sebuah kafe, terlihat dari kaca transparan kafe tersebut, Clara sudah duduk di dalam sana. Ray tidak langsung masuk menemui Clara, melainkan dia mengambil handphonenya dan menelpon Clara dari luar. Halo sayang, aku sudah di depan kafe, ucap Ray. Aku juga udah nyampe, kamu masuk aja. Aku udah di dalam, jawab Clara. Kamu keluar dulu sebentar. Aku ada perlu. Sekarang ya, cepat. Aku tunggu. Ada apa sih? Tanya Clara merasa heran. Namun Ray langsung mematikan teleponnya tanpa berkata apapun lagi. Ray kenapa sih? Dari tadi aneh deh, gerutu Clara, lalu bangkit dan berjalan keluar dengan kesal dan langsung menghampiri Ray yang masih berada di parkiran. Ada apa sih Ray? Kenapa nggak langsung masuk aja? Kamu ada uang kan? 30.000 buat bayar ojek aku ini. Aku udah nggak punya uang sama sekali, Clara. Apa? Kamu naik ojek? Mobil kamu mana? Terus, masa sih uang 30.000 aja kamu nggak punya?
Tanya Clara mengernyitkan dahinya. Sudah, jangan banyak tanya dulu. Sini cepet uangnya. Ojeknya udah mau pergi tuh, balas Ray. Ray sebenarnya masih punya cukup uang, tapi dia sengaja melakukan itu semua untuk melihat bagaimana reaksi Clara. Dengan merasa heran dan bertanya-tanya, Clara mengeluarkan uang dari tasnya. Lalu dia membayar ojek tersebut. Makasih ya sayang, masuk yuk, ucap Ray setelah ojek tersebut pergi. Namun, Clara tidak merespon apapun dan langsung berjalan masuk ke dalam kafe, diikuti oleh Ray di sampingnya. Ray memperhatikan wajah Clara yang terlihat kesal dan cemberut. Tak ada senyum dan rayuan yang biasanya Clara tampakkan di hadapannya selama ini. Hingga mereka pun duduk berhadapan di sudut kafe tersebut. Namun, Clara masih diam dan kesal. Kamu kenapa sih sayang? Kok manyun gitu? Tanya Ray mulai merasa sikap Clara aneh. Gimana nggak kesal? Aku udah nungguin kamu dari tadi. Kamu gak jemput aku, malah naik ojek. Emang mobil kamu kemana sih? Terus, apa segitu miskinnya kamu sekarang? Sampai uang 30.000 aja gak punya? Jawab Clara dengan kesal. Ray melihat bagaimana Clara mengeluh hanya karena dirinya datang menggunakan ojek. Clara bahkan cemberut dan tidak tersenyum sama sekali. Apa ibu benar ya? Apa Clara memang hanya melihat aku karena materi saja? Pikir Ray. Ray, kamu kok malah diam aja? Coba jelaskan sekarang. Apa yang terjadi? Pinta Clara. Aku sudah bertemu dengan ibuku. Dan memang benar ibuku yang memberikan semuanya pada Aira. Alasannya karena aku tidak pantas mendapatkan itu. Kartuku semua diblokir. Aku tidak punya uang sekarang. Mobil pun disita sama ibuku. Jawab Ray. Sebenarnya apa yang dikatakan Ray adalah sebuah kejujuran, kecuali soal mobil. Satu-satunya yang Ray punya saat ini hanya mobil itu. Clara menghela nafas. Jadi, sekarang kamu benar-benar miskin. Kamu gak punya apa-apa lagi? Iya, aku tidak punya apapun lagi. Tapi aku masih punya kamu sayang. Aku masih bisa buka usaha. Aku yakin akan berhasil. Setelah itu kita bisa menikah. Kamu mau buka usaha? Modal dari mana? Uang 30.000 aja kamu gak punya. Kamu tahu kan Ray, kalau sekarang ini aku sudah tidak bekerja. Jadi kalau kita menikah, biaya hidup dari mana? Aku gak mau hidup susah. Untuk apa aku bersama orang yang sudah miskin? Batin Clara. Kita bisa merintis usaha dari awal sama-sama. Kamu gak percaya sama aku? Kamu gak lupa kan? Aku sama Aira sebentar lagi bercerai. Kita bisa menikah.
seperti keinginan kita sejak dulu. Kita mulai semua dari awal. Asal kita mau berusaha, pasti akan ada jalan. Ucap Ray yang mencoba meyakinkan Clara. Ray merasa semakin ragu jika mendengar bagaimana respon Clara saat ini, yang sepertinya benar-benar hanya memikirkan uang saja. Ray sangat berharap Clara mau menerima dirinya, walaupun tidak kaya seperti dulu lagi. Itu akan membuktikan pada ibunya bahwa Clara tidak seperti yang ibunya katakan. Clara, kamu tetap mau kan menikah sama aku dengan segala kekurangan aku sekarang? Walaupun aku tidak kaya lagi seperti dulu. Tanya Ray penasaran. Dia ingin sekali mendengar jawaban Clara. Jika Clara menolak dengan alasan apapun itu sudah cukup meyakinkan hatinya bahwa Clara memang bukan wanita yang tulus mencintai dia, tapi hanya mencintai kekayaannya saja. Clara diam sejenak, meminum jusnya sambil berpikir, bagaimana ya? Kalau aku menolak, Ray pasti berpikir kalau aku cuma menyukai uangnya saja. Tapi kalau aku terima, aku bakalan hidup susah. Aku kan mau jadi selingkuhan dan menikah sama dia karena dia kaya. Kalau sudah tidak kaya, bagaimana aku bisa beli apapun yang aku mau? Ucap Clara dalam hati. Sayang, kenapa kamu diam aja? Kamu gak mau ya menikah sama aku karena sekarang aku gak punya apa-apa lagi? Siapa bilang sayang? Aku kan cinta sama kamu. Aku mau menikah sama kamu walaupun kamu udah gak kaya lagi. Jawab Clara tersenyum. Mendengar jawaban Clara membuat hati Ray senang dan juga bernafas lega. Segala keresahan dan keraguannya hilang seketika. Aku sudah menduga apa yang ibu dan Aira pikirkan tentang Clara itu salah. Buktinya Clara tetap mau menikah dengan aku. Padahal dia tahu aku sudah miskin sekarang. Ucap Ray dalam hati. Ray pun tersenyum bahagia, lalu memegang tangan Clara. Makasih ya sayang, kamu memang wanita terbaik. Gak salah aku meninggalkan Aira demi kamu. Clara pun ikut tersenyum. Aku gak mungkin melepaskan kamu. Sekarang kamu memang gak punya apa-apa. Tapi aku tahu kamu bisa kaya lagi secepatnya. Kamu pasti akan mendapatkan kembali hartamu itu dari Aira. Ucap Clara dalam hati. Tapi Ray, kita tidak perlu repot-repot buat usaha untuk hidup kita nanti. Bagaimana kalau kita rebut saja perusahaan itu dari Aira? Untuk saat ini mustahil. Ibuku itu orang yang tegas dan keras. Jika dia sudah bilang A ya A, sulit diubah. Aku juga sedang berpikir, apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Ray,
Apa kita lenyapkan saja Aira? Aku punya rencana bagus. Jawab Clara tersenyum licik memikirkan sesuatu.